Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wafi Hafiz, kelas 3A, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Bangsa. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis proses bisnis saya yang berjudul Analisis Proses Bisnis Pembelian Pulsa Online, seperti yang ada di gambar. Baiklah, di sini ada latar belakang. Alasan saya mengangkat judul ini adalah karena pembelian pulsa secara online terkadang mengalami masalah, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal adalah sistem digital yang telah dibuat oleh perusahaan, sedangkan faktor eksternal adalah hal di luar sistem digital tersebut. Permasalahannya adalah pembelian pulsa secara online yang sering mengalami masalah karena faktor eksternal, yaitu kasir Alfamart yang malas. Kenapa saya bisa bilang kasir Alfamart yang malas? Saya akan membahasnya di slide yang berikutnya. Tapi sebelum lanjut ke slide yang berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu maksud dari faktor internal, yakni sistem digital yang dibuat oleh perusahaan. Jadi perusahaan di sini ada dua. Yang pertama adalah Alfamart dan yang kedua adalah aplikasi Dana. Karena kedua perusahaan tersebut menyediakan jasa pembelian pulsa secara online, yang mana terkadang sistem salah satu atau kedua perusahaan tersebut sering mengalami masalah atau error sehingga tidak bisa melakukan proses top up ataupun pembelian pulsa secara online. Jadi di sini teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Jadi saya melakukan observasi kepada seseorang, yaitu teman saya, yang pada saat itu dia berprofesi sebagai kasir Alfamart. Sangat kebetulan sekali, karena saya ingin menanyakan, mengapa jika ingin top up dana, kasir Alfamartnya sering bilang tidak bisa, padahal belum dicoba pada komputer kasir tersebut. Kemudian teman saya menjelaskan bahwa jika ada orang yang melakukan top up dana ataupun pembayaran lainnya via Alfamart, maka pada saat jam pulang, kasir Alfamart tidak bisa langsung pulang karena harus mengecek kembali uang yang telah ditransaksikan melalui kasir Alfamart tersebut. Karena hal tersebutlah banyak para kasir Alfamart di luar sana yang malas jika ada orang yang ingin melakukan top up dana ataupun pembayaran lainnya. Kemudian di sini ada urutan dan deskripsi proses bisnis yang telah saya buat. Yang pertama, sudah jelas, datang ke Alfamart, kemudian beritahukan kepada kasir jika ingin top up dana. Jika kasir menjawab tidak bisa, maka mencari Alfamart lain. Nah, biasanya yang seperti ini kasir Alfamartnya malas, karena belum dicoba sudah bilang tidak bisa. Padahal apa salahnya mencoba terlebih dahulu, agar kita tahu bahwa sistemnya sedang error atau tidak. Kemudian langkah selanjutnya, top up saldo sesuai jumlah yang diinginkan, minimal Rp50.000. Kemudian sebutkan nomor handphone kita pada kasir. Kasir memproses top up saldo kita. Kemudian kasir memberikan struk bukti top up jika berhasil, dan jika gagal maka mencari Alfamart lain. Di proses inilah biasanya ada kasir Alfamart yang mencoba terlebih dahulu sistemnya. Kemudian jika sistemnya tidak bisa,
maka bilang tidak bisa kepada customernya. Nah, langkah selanjutnya jika berhasil adalah buka aplikasi Dana, karena saldo yang kita top up tersebut langsung masuk jika tidak ada gangguan. Kemudian pilih pulsa dan data. Setelah itu input nomor handphone yang ingin diisi pulsa, kemudian bayar melalui aplikasi Dana tersebut. Pulsa masuk ke nomor handphone dan selesai. Nah, dan di sini ada rich picture-nya. Yang pertama mendatangi Alfamaret. Jadi lihatnya dari atas sebelah kiri. Kemudian ke kanan dan ke bawah, ikuti saja arah panahnya. Cara melihatnya seperti itu. Setelah mendatangi Alfamaret, top up Dana di kasir. Jika gagal, maka mencari Alfamaret lain. Apabila berhasil, kemudian melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu melakukan pembayaran. Kemudian berhasil dan dapat stroke. Setelah itu, langsung buka aplikasi Dana, kemudian pilih pulsa dan data, input nomor handphone, bayar, dan selesai. Caranya sangat simpel apabila tidak ada gangguan, karena di zaman yang sudah modern ini, apapun bisa didigitalisasi. Kemudian di next slide ada analisis masukan. Yang pertama adalah memberikan nomor handphone pada kasir saat top up di Alfamaret. Kemudian yang kedua, menginput nomor handphone pada aplikasi Dana yang ingin diisi pulsa. Selanjutnya analisis keluaran. Yang pertama, struk bukti top up yang diberikan oleh kasir Alfamaret. Dan yang kedua adalah pulsa telah masuk ke nomor handphone. Di sini ada analisis kebutuhan fungsional. Ada 3. Yang pertama, proses top up Dana di Alfamaret meliputi menginput nomor handphone pada sistem yang dilakukan kasir. Yang kedua, proses pengisian pulsa pada aplikasi Dana meliputi menginput kembali nomor handphone serta memilih nominal pengisian pulsa. Itu disesuaikan masing-masing. Kita ingin mengisi berapa. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pulsa telah masuk ke nomor handphone kita. Dan di sini ada analisis kebutuhan non-fungsional ada 2. Yang pertama, kebutuhan komputer dengan koneksi internet. Jadi komputer di sini maksudnya adalah komputer yang digunakan oleh kasir Alfamaret. Karena jika tidak ada koneksi internet, maka tidak bisa terhubung dengan sistem online. Dan yang kedua, kebutuhan handphone dengan koneksi internet. Jadi handphone ini adalah handphone pribadi yang kita gunakan untuk membuka aplikasi Dana serta membeli pulsa melalui aplikasi Dana tersebut. Baik, ini adalah slide yang terakhir, yaitu usulan proses bisnis yang telah saya buat. Yang pertama adalah membutuhkan kasir Alfamaret yang rajin agar saat orang ingin top up Dana selalu dilayani dengan baik. Tidak beralasan sistem sedang offline ataupun bilang tidak bisa. Karena hal tersebut sangat menyusahkan orang lain, termasuk saya pribadi yang sering merasakan hal tersebut. Saat ingin top up Dana, kasirnya langsung bilang tidak bisa, padahal belum dicoba. Hal itu sangat-sangat merugikan orang lain. Dan yang kedua adalah sistem digital pada Alfamaret dan pada aplikasi Dana harus selalu di-upgrade agar tidak terjadi error yang mengakibatkan terhambatnya proses top up. Karena jika proses top up terhambat, itu akan mengganggu aktivitas seseorang. Baiklah, itulah kedua usulan dari proses bisnis yang telah saya buat. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangannya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.